Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Kisah, channel yang mengungkap sejarah Islam yang jarang diungkap, penuh fakta mencengangkan, dan bukan sekadar dongeng. Hari ini, kita akan membuka salah satu rahasia terbesar dalam konflik abadi antara Yahudi dan umat Islam. Sebuah surat pendek yang dibaca lebih dari 2 miliar muslim setiap hari, namun justru menjadi mimpi buruk paling menakutkan bagi kaum Yahudi dari generasi ke generasi. Kenapa mereka sangat takut dengan surat Al-Fatihah? Apa rahasia di balik 7 ayat ini hingga Zionis mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menjauhkan umat Islam dari maknanya? Fakta-fakta dalam video ini berdasarkan riwayat syahih, tafsir para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan catatan sejarah yang jarang disingkap. Sebelum kita mulai, pastikan untuk klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan video penuh bukti dan pengungkapan sejarah selanjutnya. Dan bantu sebarkan konten ini agar lebih banyak yang sadar akan perang yang tak terlihat tapi nyata. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Tidak banyak yang tahu bahwa satu surat pendek dalam Al-Quran yang dibaca berulang kali setiap hari oleh umat Islam justru menjadi salah satu ketakutan terbesar kaum Yahudi sejak 1400 tahun lalu. Surat itu adalah Al-Fatihah. Bukan karena panjangnya, bukan pula karena ia menyebut nama Yahudi secara langsung, tetapi karena isi dan makna dalam 7 ayat itu adalah pukulan telak terhadap seluruh struktur kepercayaan, sejarah kelam, dan rencana masa depan mereka. Dan ini bukan teori, ini fakta. Fakta yang jika disusun dari lembaran sejarah klasik, tafsir para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, hingga dokumen Yahudi kuno, akan membentuk satu gambaran yang mengejutkan bahwa Al-Fatihah adalah tamparan spiritual yang telah diramalkan, ditakuti, dan disembunyikan oleh kaum Yahudi sejak masa para nabi. Sejarah ini bermula jauh sebelum Rasulullah lahir. Kaum Yahudi telah hidup dalam bayang-bayang nubuat akan datangnya nabi terakhir. Mereka membaca tanda-tandanya dari Taurat dan kitab para nabi. Mereka termasuk dalam apa yang sekarang dikenal sebagai Perjanjian Lama. Dalam naskah-naskah kuno disebutkan ciri-ciri sang nabi akhir zaman yang akan membawa syariat akhir, menghancurkan pengaruh para pendeta palsu, dan membongkar penyelewengan terhadap agama Ibrahim. Lalu datang Nabi Muhammad, seorang yang tidak mereka perhitungkan dari bangsa Arab yang tidak dianggap. Namun yang membuat mereka gentar bukan hanya pribadi Nabi, tapi wahyu pertama yang dibawa. Dan lebih dari itu, surat pembuka dari seluruh kitab baru ini, Al-Fatihah. Apa yang terkandung dalam surat ini, dan mengapa ia sangat mengguncang pondasi Yahudi? Ayat pertama, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tampak sederhana, tapi ini mematahkan 2 doktrin Yahudi paling dasar. Pertama, penyebutan nama Allah sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dalam tradisi Yahudi post-Kepenowanan Babilonia, sifat kasih sayang Tuhan secara terbuka dan merata mulai digantikan oleh konsep Tuhan eksklusif yang hanya berpihak pada umat pilihan. Mereka menggambarkan Tuhan sebagai pelindung keras hanya untuk Bani Israel. Tidak ada konsep kasih sayang universal. Bahkan kaum Goim non-Yahudi dianggap tidak layak mendapat rahmat Tuhan. Maka ketika Nabi Muhammad mengajarkan bahwa Allah adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang untuk seluruh makhluk, itu adalah bentuk pembatalan mutlak terhadap sistem kasta spiritual Yahudi. Dan inilah awal konflik besar. Ayat kedua, segala puji bagi Allah, Rob seluruh alam. Ini lebih menghancurkan lagi. Kata Al-Alamin, seluruh alam bukan hanya berarti semua manusia. Ini termasuk semua bangsa, semua zaman, dan semua dimensi ciptaan Allah. Konsep ini langsung memotong doktrin Yahudi eksklusif yang menyebut hanya mereka umat Tuhan. Al-Fatihah memaksa pembacanya mengakui bahwa Allah bukan milik satu kaum. Ia adalah Rob semesta alam. Bayangkan betapa menghancurkannya konsep ini bagi para rabi Yahudi yang selama berabad-abad
membangun teologi, ritual, dan hukum agama hanya untuk satu bangsa, Bani Israel. Lanjut ke ayat ketiga, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pengulangan ini bukan tanpa alasan. Tafsir ulama Ahlus Sunnah seperti Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa pengulangan ini adalah bentuk penegasan rahmatnya, bersifat berlapis dan terus-menerus. Bahkan bagi yang membangkang dan belum beriman selama mereka hidup. Dalam sistem Yahudi pasca Talmud, dosa besar seperti pembangkangan dianggap tidak termaafkan, kecuali dengan ritual tertentu dan restu para imam. Maka konsep rahmat yang selalu terbuka bagi siapa saja, tanpa perantara, adalah sesuatu yang mengancam otoritas keagamaan Yahudi. Dan ini baru ayat ketiga. Ayat keempat, Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Ayat ini menyentuh urat nadi, spiritualitas yang disembunyikan dalam kitab suci Yahudi sendiri. Hari pembalasan atau Yom Hadin adalah tema besar dalam literatur Yahudi. Namun dalam praktiknya, ia dijadikan alat penundaan. Para rabi menjadikannya alasan untuk meneruskan penyelewengan selama masih hidup, dengan keyakinan bahwa mereka bisa menebusnya di akhirat melalui status bangsa pilihan. Namun dalam Islam, surat Al-Fatihah mencabut keistimewaan itu. Keselamatan bukan lagi silsilah, tapi amal dan keimanan. Semua manusia akan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, tanpa bisa menyembunyikan diri di balik nama Bani Israel. Ini membuat kaum Yahudi merasa diincar langsung oleh pesan Al-Fatihah. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini adalah deklarasi perang terhadap syirik halus yang terjadi di kalangan ahli kitab, termasuk Yahudi. Dalam catatan sejarah, banyak ritual Yahudi yang telah berubah menjadi pengultusan imam, nabi, bahkan benda-benda sakral. Penyembahan tidak lagi murni kepada Allah, tetapi melalui wakil-wakil Tuhan yang dijadikan seperti pengantara. Surat ini menyatakan bahwa hanya Allah yang layak diibadahi dan dimintai pertolongan. Tidak ada ruang untuk perantara manusia atau simbol suci. Dan ini secara langsung menghantam tatanan ritual Yahudi yang menjadikan imam-imam mereka sebagai otoritas spiritual mutlak. Ayat ke-6 dan ke-7. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Lihat bagaimana kaum Yahudi terlibat dalam berbagai usaha menyusupkan pemikiran ke dalam umat Islam. Munculnya golongan-golongan Batiniyah dan Syiah ekstrem yang berusaha menggantikan makna ayat-ayat dengan tafsir-tafsir kabalistik. Gerakan orientalis yang berusaha menggiring makna Al-Fatihah agar dipahami secara netral dan universal, bukan eksklusif Islami. Kampanye pembauran agama di era modern dengan mendorong agar umat Islam berhenti mengatakan bahwa hanya Islamlah jalan yang lurus. Inilah puncak ketakutan Yahudi terhadap Al-Fatihah. Tafsir para sahabat seperti Ibnu Abbas dan penjelasan Imam Al-Bagawi menyebutkan bahwa Al-Maghdubi alaihim, mereka yang dimurkai, adalah kaum Yahudi. Bukan karena silsilah mereka, tetapi karena mereka tahu kebenaran namun menolaknya. Sedangkan Alin yang sesat adalah kaum Nasrani yang menyimpang karena ketidaktahuan. Jadi secara eksplisit Allah menyatakan bahwa jalan Yahudi bukanlah jalan lurus, dan siapapun yang berdoa membaca surat ini sejatinya meminta agar tidak mengikuti jalan mereka. Bayangkan, setiap muslim di dunia 5 kali sehari meminta kepada Allah agar tidak menjadi seperti Yahudi, dan bukan sembarang permintaan, tetapi doa yang disebut sebagai Ummul Kitab, induknya seluruh Al-Quran. Inilah mengapa mereka ketakutan ketika kaum Yahudi di Madinah mendengar surat ini dibaca dalam sholat kaum muslimin. Mereka tahu misi kenabian Nabi Muhammad bukan main-main. Surat Al-Fatihah adalah pengumuman global bahwa konsep eksklusivitas Bani Israel sudah tamat. Rahmat telah terbuka untuk semua umat manusia, dan Islam bukan agama baru, tapi restorasi murni ajaran para nabi terdahulu, termasuk Nabi Musa alaihi salam. Tapi ketakutan kaum Yahudi tidak berhenti pada makna teologisis.
Mereka menyadari bahwa Al-Fatihah adalah kode dasar dari seluruh Al-Quran. Setiap tema besar dalam Al-Fatihah, tauhid, risalah, hari kiamat, ibadah, sejarah umat terdahulu, semuanya akan dijelaskan lebih rinci di surat-surat berikutnya. Mereka sadar, jika umat manusia membaca dan memahami Al-Fatihah dengan baik, maka agenda Yahudi untuk mengendalikan keyakinan dunia akan hancur. Dan ini terbukti ketika Islam tersebar luas dari Madinah hingga Konstantinopel, dari Andalusia hingga Afrika. Pengaruh agama Yahudi merosot tajam, dan di setiap tanah yang ditaklukkan, umat Islam, surat Al-Fatihah selalu menjadi pembuka sholat, khutbah, dan pengajaran. Al-Fatihah menjadi senjata spiritual terbesar dalam peradaban Islam. Ketakutan Yahudi terhadap Al-Fatihah tidak hanya bersifat spiritual dan teologis, tapi juga strategis dan politis. Ini yang banyak luput dari perhatian kaum muslimin. Mereka bukan sekadar takut dengan maknanya, tetapi dengan efek langsungnya terhadap kesadaran umat. Mari kita buka satu lembar sejarah gelap yang selama ini jarang disentuh. Setelah wafatnya Nabi Musa alaihi salam, Bani Israel sebenarnya telah mulai menyimpang, namun penyelewengan paling sistemik baru terjadi setelah masa pembuangan ke Babilonia. Di sanalah kaum Yahudi mendirikan sistem rabanit, kekuasaan para rabi yang menggeser peran Taurat sebagai petunjuk ilahi menjadi alat manipulasi sosial dan ekonomi. Teks suci tidak lagi dibaca sebagai wahyu, tetapi sebagai materi tafsir otoritatif yang hanya boleh dijelaskan oleh elit keagamaan. Dari sinilah kemudian muncul Talmud, kitab komentar rabi-rabi Yahudi yang dalam banyak kasus bertentangan langsung dengan isi Taurat. Apa hubungannya dengan Al-Fatihah? Al-Fatihah mengajarkan tauhid murni tanpa perantara, ibadah langsung kepada Allah tanpa kasta, doa yang terhubung langsung ke langit, hak petunjuk ilahi diberikan kepada siapa saja yang mengikhlaskan niatnya. Semua itu menghantam jantung sistem rabanit. Jika konsep dalam Al-Fatihah meluas, yaitu manusia tak lagi butuh mediator spiritual, maka otoritas kaum rabi akan ambruk. Dan ini bukan spekulasi, ini pernah terjadi. Ketika Rasulullah tiba di Madinah, kaum Yahudi gemetar, bukan karena senjata, tapi karena mereka melihat tanda-tanda kenabian yang mereka kenal. Dan kaum Aus dan Khazraj kini membaca surat yang bagi mereka sangat berbahaya, Al-Fatihah. Perhatikan ini, sebelum kedatangan Rasul, kaum Yahudi sering mengancam suku Aus dan Khazraj dengan kalimat, akan datang Nabi akhir zaman, kami akan mengikutinya dan membinasakan kalian seperti kaum Ada dan Tasamud. Tapi ketika Nabi benar-benar datang dari Arab, bukan dari Bani Israel, dan membawa surat pembuka yang langsung menyerang inti keyakinan mereka, mereka menolak, bahkan memusuhinya. Mengapa? Karena dalam Al-Fatihah ada satu unsur yang sangat Yahudi. Kenali, petunjuk Tuhan bukan lagi milik bangsa tertentu. Itu artinya monopoli wahyu berakhir. Itu artinya struktur politik mereka sebagai bangsa yang dijanjikan ambruk. Dan itu yang tak bisa mereka terima. Hal yang membuat mereka semakin gentar adalah struktur surat Al-Fatihah itu sendiri. Surat ini terdiri dari 7 ayat, sebagaimana disebut dalam hadis sahih bahwa ia adalah As-Sabul Matsani, 7 ayat yang diulang. Dalam literatur Yahudi, angka 7 adalah angka suci yang digunakan dalam ritus Sabat, penciptaan dunia, dan struktur peribadatan dalam bait suci. Namun dalam Al-Fatihah, angka 7 ini digunakan bukan untuk menegaskan simbolisme ritualistik, tapi untuk mengikat konsep ketauhidan dan akidah dalam satu rangkaian sempurna. Kaum Yahudi menyadari bahwa struktur numerik Al-Fatihah jauh melampaui susunan biasa. Ia adalah kunci sistemik yang menggantikan peran liturgi mereka. Bahkan lebih jauh, para mufasir menyebut bahwa seluruh isi kitab suci terdahulu, Taurat, Zabur, Injil secara prinsipil telah dikandung dalam makna Al-Fatihah. Maka jika umat manusia memahami surat ini, maka tidak ada lagi kebutuhan untuk kembali pada ajaran yang telah diselewengkan. Dan bagi kaum Yahudi, itulah awal dari akhir pengaruh mereka. Ketakutan mereka semakin menjadi-jadi ketika melihat bahwa setiap muslim tanpa terkecuali hafal dan membaca Al-Fatihah.
Tidak seperti Taurat yang hanya boleh dibaca dalam bahasa Ibrani oleh para imam. Al-Fatihah hidup dalam hati anak-anak Muslim dari usia 4 tahun. Ini adalah ancaman eksistensial. Karena itu pula, kaum Yahudi terus melakukan berbagai manuver untuk mengaburkan makna Al-Fatihah. Mereka menyusupkan ide-ide pluralisme agama, penyamaan semua jalan spiritual, dan membangun narasi bahwa semua agama pada dasarnya sama. Padahal, Al-Fatihah dengan tegas menolak hal itu. Jalan lurus hanya satu, dan jalan yang dimurkai, serta jalan yang sesat ditolak dengan keras. Bukti bahwa mereka memahami ancaman ini bisa dilihat dalam taktik sejarah mereka. Padahal, Al-Fatihah telah menyatakan dengan jelas, hanya jalan orang yang diberi nikmat oleh Allah, bukan yang dimurkai, dan bukan pula yang sesat. Dan ini adalah pengulangan kebenaran yang sangat mereka benci dalam strategi Yahudi modern. Upaya menjauhkan umat Islam dari makna sejati Al-Fatihah dilakukan lewat cara-cara psikologis dan budaya. Misalnya, menjadikan Al-Fatihah hanya sebagai bacaan ritual tanpa makna, menghapus tafsir klasik dari kurikulum pendidikan Islam, digantikan dengan tafsir liberal, mengembangkan gerakan tadabur pribadi tanpa ilmu, sehingga umat menafsirkan surat ini tanpa rujukan sahih, mengarahkan umat Islam untuk fokus pada konflik politik, agar mereka lupa bahwa senjata pertama umat ini adalah spiritual. Surat Al-Fatihah. Mengapa semua ini dilakukan? Karena mereka tahu, jika umat Islam kembali menjadikan Al-Fatihah sebagai pondasi perjuangan, maka rencana-rencana besar Yahudi untuk mendominasi dunia akan goyah dari akarnya. Belum selesai sampai di sini, dalam dokumen Yahudi kuno yang jarang dipublikasikan, terutama di kalangan mistikus Yahudi, seperti dalam Kabbalah, disebutkan tentang 7 lapisan cahaya musuh akhir zaman yang akan muncul dari kalangan anak-anak Ismail. Mereka menyebutnya sebagai 7 tangga petunjuk yang akan menghancurkan bangunan dunia lama. Ulama seperti Ibnul Qayyim dalam Madarij As-Salikin dan para mufasir Ahlus Sunnah lainnya menjelaskan bahwa Al-Fatihah bukan sekadar pembuka, tapi ia adalah tangga spiritual menuju tauhid hakiki. 7 ayatnya adalah 7 langkah menuju penghambaan sejati kepada Allah. Dan kaum Yahudi, mereka satu anak Muslim yang benar-benar memahami surat Al-Fatihah lebih berbahaya bagi mereka dibanding 1000 pasukan bersenjata setelah kegagalan mereka menghentikan Islam secara langsung melalui konflik fisik dan perlawanan di Madinah dan Khaybar. Kaum Yahudi mengambil strategi baru, mengalihkan fokus kaum muslimin dari Al-Fatihah. Bagaimana caranya? Pertama, melumpuhkan makna. Mereka menyadari bahwa selama umat Islam memahami isi surat Al-Fatihah dengan benar, maka kesadaran mereka tentang siapa mereka, apa tujuan mereka, dan siapa musuh mereka akan tetap menyala. Maka Al-Fatihah harus tetap dibaca, tapi dimatikan. Maknanya, strategi ini berhasil dilancarkan dalam bentuk rutinitas tanpa tadabbur, membuat kaum muslimin menghafal dan melafalkan Al-Fatihah tanpa pernah menggali kedalamannya. Hanya sekadar bacaan sholat tanpa kesadaran penuh, memotong akses kepada tafsir salafus sholih. Kitab-kitab seperti tafsir OTT, Abari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Baghawi dipersempit aksesnya di banyak institusi pendidikan Islam, mengangkat tokoh-tokoh penafsir modern yang menggiring pemahaman pluralistik dengan mengatakan bahwa yang dimaksud orang yang dimurkai bukanlah Yahudi, dan yang sesat bukanlah Nasrani. Padahal, ini bertentangan dengan tafsir sahabat Nabi yang sahih sanadnya. Kedua, mengganggu struktur hidup Muslim dari akar. Al-Fatihah menegaskan bahwa hanya Allah yang pantas disembah dan diminta pertolongan. Maka Yahudi tahu, selama umat Islam meminta langsung kepada Allah, mereka akan bebas dari ketergantungan terhadap sistem buatan manusia. Maka dibangunlah sistem ekonomi global yang membuat manusia tergantung kepada sistem riba, bank sentral, pinjaman, berbunga, hingga konsumsi tak berujung. Ini adalah penyembahan gaya baru, bukan kepada Tuhan palsu, tapi kepada sistem.
Dan saat manusia menjadi hamba sistem, ia tak lagi merasa butuh untuk berkata, "Ia kanak budu, wa ichya kanastain hanya kepedamu. Kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan." Sekali makna ini hilang, jiwa umat Islam akan lumpuh. Dan ini yang mereka incar. Sistem global mereka dibangun untuk menjauhkan umat dari konsep Al-Fatihah. Ketiga, menguasai alat pembentuk opini dan kesadaran. Mereka tahu, siapapun yang mengendalikan narasi, akan mengendalikan arah dunia. Maka sejak awal abad ke-20, tokoh-tokoh Zionis Yahudi mulai masuk ke dunia media, perfilman, musik, dan kurikulum pendidikan, termasuk di negeri-negeri Muslim. Mereka tidak menanamkan kebencian kepada Islam secara langsung. Tidak, itu terlalu jelas. Mereka menyusup dengan membentuk generasi yang skeptis, lelah dengan agama, dan alergi dengan istilah eksklusivitas kebenaran. Al-Fatihah adalah klaim eksklusif bahwa hanya satu jalan yang benar, sementara sistem nilai global saat ini mengangkat toleransi ala barat yang sebenarnya menuntut kita menolak klaim kebenaran tunggal. Maka umat Islam didorong untuk mulai mengatakan semua agama sama baiknya. Jalan kebenaran tidak satu. Yang penting hatinya. Ini semua adalah racun yang perlahan membunuh makna Al-Fatihah dari dalam dada umat. Namun pertanyaannya, mengapa kaum Yahudi tidak pernah menyerang Al-Fatihah secara langsung? Jawabannya sederhana, karena mereka tahu kekuatannya. Seorang Yahudi Ortodoks yang mengerti bahasa Arab dan tradisi keilmuan tahu bahwa Al-Fatihah adalah teks sempurna yang tidak bisa diserang logika. Setiap susunan katanya kokoh. Setiap ayatnya saling terkait, setiap konsepnya berlapis makna. Bahkan tokoh-tokoh Yahudi seperti Maurice Bucali, meski ia masuk Islam kemudian, sempat menulis bahwa struktur linguistik Al-Fatihah tidak memiliki padanan dalam kitab-kitab manapun. Jika mereka menyerang Al-Fatihah secara langsung, mereka justru akan memancing perhatian dunia pada kekuatan surat ini. Maka mereka memilih jalan sunyi, melemahkan makna lewat pembiasaan, menjadikannya rutinitas, kosong, menyusup lewat tafsir-tafsir palsu, merendahkan posisi surat ini menjadi doa biasa, bukan fondasi utama Al-Quran. Strategi ini begitu berhasil, hingga banyak umat Islam hari ini yang tidak tahu bahwa Al-Maghdubi alaihim dalam ayat ke-7 menunjuk kepada Yahudi berdasarkan ijma sahabat, tidak paham bahwa Asyirah Al-Mustaqim bukan hanya jalan tauhid, tapi juga jalan risalah Nabi Muhammad yang membatalkan keistimewaan kaum sebelumnya. Tidak sadar bahwa surat ini mengandung penolakan terhadap sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Dan yang lebih mencengangkan lagi, surat Al-Fatihah, jika dipahami dengan benar, menggugurkan sistem tatanan dunia yang sedang dibangun Yahudi hari ini. Coba lihat, tauhid murni gives menolak dewa modern, kapitalisme, kekuas, nasionalisme, rahmat universal Allah gives, menghancurkan klaim eksklusif, umat pilihan Tuhan, Ea Kanik Budu, gives, menolak penghambaan kepada negara, sistem, teknologi, Ia Kanastain gives, menolak ketergantungan pada manusia, jimat, lembaga, syirak, Al-Mustaqim gives, menolak jalan buatan selain Islam. Gairil Maghdubi alaihim gives, menolak manipulasi kebenaran yang disembunyikan. Yahudi Walawalim gives, menolak kejahilan yang ditawarkan agama sesat dan sekte menyesatkan. Ini bukan surat biasa. Ini manifesto perlawanan terhadap hegemoni Yahudi yang dibaca oleh setiap muslim minimal 17 kali sehari. Dan inilah yang membuat mereka tidak bisa tidur tenang. Karena mereka tahu, bukan hanya dari Al-Quran, tetapi dari kitab-kitab mereka sendiri bahwa akhir zaman akan menyaksikan kebangkitan umat Islam melalui satu hal. Kembalinya umat ini kepada kalimat-kalimat yang mereka ucapkan setiap hari, namun belum benar-benar disadari maknanya. Dan mereka tahu, kebangkitan itu akan dimulai bukan dari senjata, bukan dari politik, tapi dari satu momen kesadaran, ketika umat ini berdiri dalam salat, dan dengan penuh pemahaman berkata, "Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai,
dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Saat umat ini benar-benar memahami makna itu dan memakainya sebagai kompas hidup, seluruh rencana Yahudi untuk menguasai dunia akan runtuh. Setelah kegagalan mereka menghentikan penyebaran Al-Fatihah di Madinah, Khaybar, dan masa khilafah awal, kaum Yahudi mulai bergerak di bidang yang jauh lebih strategis, sistem global. Tujuan mereka bukan menghentikan pembacaan Al-Fatihah karena itu mustahil, tapi membungkam dampaknya. Mereka sadar bahwa selama Al-Fatihah dipahami, bukan hanya dibaca, maka umat Islam akan selalu bangkit kembali, meskipun jatuh. Maka dibangunlah infrastruktur global yang bekerja untuk satu tujuan utama, mencabut makna Al-Fatihah dari kesadaran umat manusia. PBB dan proyek Universal Humanism. Lembaga seperti PBB Perserikatan Bangsa awalnya tampak netral, memperjuangkan perdamaian dan hak asasi manusia. Namun jika kita gali sejarah pembentukannya, terutama di bawah pengaruh tokoh-tokoh Yahudi seperti David Ben-Gurion, Bernard Baruch, dan Henry Moore, kita akan menemukan akar-akar Zionisme kuat dalam struktur awalnya. Apa hubungannya dengan Al-Fatihah? PBB mendorong konsep universalism. Semua agama adalah jalan menuju kebaikan. Tidak ada satu jalan yang lebih benar dari yang lain. Ini secara langsung bertentangan dengan ayat Ihdinas Sirotawal Mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. PBB lewat UNESCO dan anak lembaganya mulai memproduksi kurikulum pendidikan global yang mengaburkan batas antara agama, menghapus istilah umat terbaik dari teks pendidikan, dan mengganti kebenaran mutlak dengan relativisme nilai. Surat Al-Fatihah tidak akan pernah diterima dalam sistem ini, karena ia terlalu eksplisit bahwa hanya ada satu jalan yang benar, dan jalan yang lain dimurkai atau sesat. Dan itulah mengapa surat ini jadi musuh diam-diam bagi ideologi PBB. Kedua, gerakan dialog antar agama, proyek penjinakan akidah. Gerakan ini dimotori oleh Yahudi liberal dan Jesuit dengan tujuan menjinakkan agama-agama monoteis ke dalam satu panggung palsu bernama dialog. Di permukaan, ini tampak indah, duduk bersama, bertoleransi, saling memahami. Namun jika kita telusuri, gerakan ini menargetkan inti eksklusivitas Islam yang sangat tercermin dalam surat Al-Fatihah. Pertemuan antar agama, termasuk World Conference on Religion and Peace, yang sering disusupi agenda Zionis, mewajibkan umat Islam tidak menyebut Yahudi sebagai al-Maghdubi alaihim di ruang publik. Bahkan dalam beberapa forum interfaith, Muslim dilarang membaca Al-Fatihah dengan terjemahan literalnya. Ini bukan sekadar sensitivitas, ini adalah sensor sistematis terhadap kebenaran Al-Quran. Lembaga-lembaga ini ingin agar umat Islam mengakui jalan Yahudi dan Nasrani sebagai sama-sama lurus, dan menyesuaikan pemahaman Al-Fatihah agar tidak menyinggung. Mereka ingin agar kita mengucapkan, tunjukilah kami jalan yang baik, bersama siapapun yang baik, tidak perlu eksklusif. Padahal Allah sudah menetapkan gairil maghdubi alaihim wala alin, dan mereka tahu, selama ayat itu masih dibaca dengan keyakinan penuh, agenda mereka tak akan pernah berhasil. Hollywood, Netflix, dan propaganda imajinasi. Mereka tidak bisa menyerang Al-Fatihah lewat akademik dan diplomasi. Mereka menyerang dari jalur paling tidak disadari, imajinasi, Hollywood, industri, yang mayoritas dikendalikan tokoh-tokoh. Yahudi telah memproduksi ratusan film yang secara tidak langsung membentuk persepsi manusia bahwa Islam sama dengan ancaman, tauhid sama dengan fanatisme, eksklusivitas kebenaran sama dengan kebodohan, keyakinan akan hari pembalasan sama dengan ketakutan tidak rasional, tapi lebih licik lagi. Mereka mengangkat tema-tema film tentang pencarian kebenaran yang tidak pernah sampai pada Islam. Semua ditutup dengan narasi kebenaran itu relatif. Dan inilah yang mereka harapkan agar manusia berhenti berkata, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mereka ingin manusia berkata, kami menyembah cinta, menyembah kehidupan, menyembah energi alam semesta. Yahudi tahu, jika manusia berhenti meminta petunjuk kepada Allah, maka ia akan tersesat dengan sendirinya
meski terus berjalan. Dan ketika itu terjadi, Al-Fatihah tinggal jadi hiasan mulut, bukan penunjuk jalan. 4. Pendidikan global dan reformasi tafsir. Jebakan terakhir mereka adalah mengatur ulang siapa yang berhak menafsirkan agama. Melalui lembaga-lembaga think tank internasional, mereka menyusup ke universitas Islam, mendanai proyek reformasi tafsir, dan menanamkan satu gagasan: semua orang berhak menafsirkan sendiri tanpa perlu kembali ke pemahaman para sahabat. Hasilnya, ayat yang sudah jelas seperti ayat ke-7 dalam Al-Fatihah ditafsir ulang menjadi jalan metaforis, nuansa psikologis, bukan merujuk pada kelompok tertentu. Ini adalah pembunuhan makna secara sistematis, dan itu lebih berbahaya dari serangan fisik. Namun, ada satu rahasia besar yang lebih mengerikan, dan ini jarang diketahui umat Islam. Dalam arsip Yahudi kuno ditemukan teks-teks yang diyakini sebagai warisan para rabi sejak era Second Temple, disebut sebagai kitab penyangkalan kunci kenabian, yang secara simbolik menjelaskan bahwa akan datang satu kitab dari timur dengan pembuka yang mengguncang tembok barat. Isinya pendek, namun akan membuat para imam kami kehilangan pijakan. Beberapa orientalis Yahudi menafsirkan bagian ini sebagai ramalan tentang Al-Fatihah, karena tidak ada kitab dari timur selain Al-Quran yang dimulai dengan 7 ayat, dan setiap muslim menjadikannya pondasi. Mereka tahu, mereka pernah memperingatkan anak cucu mereka, jika kaum Ismail membaca 7 ayat itu dengan mata terbuka, maka pelindung-pelindung kita akan runtuh. Dan hari ini 2 miliar muslim membacanya setiap hari. Tapi ironisnya, hanya segelintir yang tahu kenapa 7 ayat ini begitu ditakuti NU. World Order, tatanan dunia baru, satu proyek besar, penuh perencanaan, multigenerasi, yang tujuannya bukan sekadar mengendalikan manusia melalui sistem politik dan ekonomi, tetapi membentuk ulang kesadaran spiritual umat manusia, agar tidak pernah lagi bisa membedakan mana kebenaran, mana kebatilan. Dan bagian paling penting dari proyek ini, menutup jalan bagi manusia untuk menemukan Ash-Hiro Al-Mustaqim, jalan lurus yang hanya bisa ditemukan melalui Al-Fatihah. Bagaimana proyek ini dibangun? Mari kita bongkar tahap demi tahap. Tahap pertama, menyingkirkan agama dari kehidupan publik. Tujuan awal mereka adalah membuat agama tampak seperti urusan pribadi, bukan prinsip hidup. Mereka menyebutnya secularism modern. Tapi dalam arsip Yahudi pasca Holocaust, muncul satu catatan menarik dari pemikir Yahudi Herbert Samuel, yang menyatakan, jika kami ingin bertahan di dunia yang makin sempit, kami harus memadamkan api agama, dimulai dari yang paling radikal, Islam. Dan cara terbaik memadamkannya adalah membuat pemeluknya kehilangan arah. Al-Fatihah adalah kompas, maka ia harus dibisukan. Mereka mulai dari mengganti sistem pendidikan nagari-nagari muslim dengan silabus barat. Dihapuskanlah kurikulum tafsir klasik, tauhid, sejarah sahabat, diganti dengan teori sosial, teori nilai, dan pluralisme. Pelan-pelan, umat Islam tidak lagi melihat Al-Fatihah sebagai peta hidup, tapi hanya bacaan pembuka sholat. Sementara itu, media internasional mereka bekerja mencitrakan siapapun yang berbicara tentang jalan lurus sebagai ekstremis. Istilah seperti fundamentalis, hajkau, bahkan teroris dilekatkan pada siapa saja yang masih percaya bahwa hanya Islamlah jalan yang lurus. Itu bukan kebetulan, itu perencanaan. Tahap kedua, menyatukan dunia dalam satu sistem moral buatan melalui World Economic Forum, IMF, PBB, hingga WHO. Kaum Yahudi membangun satu sistem nilai universal, hak asasi manusia versi barat. Prinsip ini sekilas terdengar mulia, kebebasan, kesetaraan, hak untuk menentukan orientasi hidup. Tapi di baliknya tersimpan satu niat, melenyapkan konsep kebenaran tunggal. Sebab, selama masih ada umat Islam yang meyakini bahwa jalan yang lurus hanya satu, maka proyek penyamaan seluruh ideologi dan agama tidak akan pernah berhasil. Fatihah dengan kejelasan doanya, tunjukilah kami jalan yang lurus, bukan jalan mereka yang dimurkai,
dan bukan jalan mereka yang sesat. Menjadi penghalang terbesar dalam ideologi penyatuan spiritual dunia, maka umat Islam harus digiring untuk menganggap ayat itu metafora, bukan realitas. Umat Islam harus diminta malu menyebut Yahudi dan Nasrani sebagai kelompok yang Allah murkai dan sesat. Padahal itu tafsir para sahabat langsung dari lisan Rasulullah melalui sistem global ini. Mereka ingin menjadikan semua manusia berkata, semua jalan baik selama kamu ikhlas. Padahal Allah telah berfirman dalam Al-Fatihah, hanya satu jalan yang lurus, yang lainnya jalan murka dan kesesatan. Tahap ketiga, membentuk generasi muslim, buta arah generasi, yang ditarget adalah generasi muda, melalui media sosial, konten, hiburan, influencer dan kurikulum baru. Mereka ingin menciptakan muslim yang hafal Al-Fatihah tapi tidak tahu artinya, tahu baca Quran tapi tidak kenal sejarah tafsir, gemar berdebat tapi tidak kenal ilmu sanad, ingin toleransi tapi tidak tahu batas kebenaran dan kebatilan. Dan semua ini bermuara pada satu kondisi, umat Islam membaca Al-Fatihah tanpa menghidupkannya. Inilah yang disebut para rabi Yahudi modern sebagai kemenangan senyap, karena saat itu terjadi, musuh mereka tetap memegang senjata, tapi tidak tahu cara menggunakannya. Dan Al-Fatihah, senjata pamungkas umat Islam, menjadi semacam benda suci, tapi tidak difungsikan. Tahap keempat, menyiapkan Tuhan global pengganti. Inilah bagian paling rahasia dan paling ambisius. Proyek One World Religion sedang berjalan, didalangi oleh tokoh-tokoh Yahudi dan elit Jesuit. Mereka mencoba menggabungkan semua agama dalam satu sistem baru, agama yang tidak lagi punya batas, benar dan salah, hanya kesadaran kolektif. Mereka mendirikan di Abrahamic Family House, di Abu Dhabi, bangunan besar berisi masjid, gereja, dan sinagog dalam satu kompleks. Di situ dilarang menyebut siapa yang sesat, siapa yang benar. Semua agama disamakan, dan satu yang tidak pernah boleh dibaca dengan terjemahan literal di forum itu, surat Al-Fatihah, terutama ayat Garul, Maghdubi alaihim wala alin, karena mereka tahu ayat ini menghancurkan seluruh mimpi mereka untuk menyatukan agama dalam dusta. Namun, ada rahasia besar lain yang justru disembunyikan oleh Yahudi kepada umat mereka sendiri. Dalam catatan esoterik Kabbalah tingkat tinggi, terdapat simbol tentang kitab yang akan membangunkan umat dari tidur panjang. Mereka menyebutnya Sefer Ha-Tikun, kitab penyempurna. Dikatakan bahwa kitab ini akan dibuka oleh umat padang pasir dan akan menyapu dunia dengan cahaya yang dimulai dari 7 tiang pertama, 7 tiang, 7 ayat Al-Fatihah. Para peneliti orientalis Yahudi yang jujur mulai gelisah. Mereka mulai menyebut bahwa Al-Fatihah bukan hanya pembuka Al-Quran, tapi pemicu bangkitnya generasi akhir zaman yang akan menghancurkan tatanan lama. Dan mereka menyadari satu hal, selama ayat-ayat Al-Fatihah masih hidup dalam dada kaum muslimin, proyek mereka tidak akan pernah benar-benar berhasil. Akhir dari segala ketakutan, kebangkitan umat berbasis Al-Fatihah. Selama ribuan tahun, kaum Yahudi menyembunyikan satu kenyataan pahit dari umat mereka. Akan tiba masa ketika bangsa yang tidak dianggap akan membaca satu kitab suci dengan bahasa yang bukan bahasa ibu mereka, tapi memahaminya melebihi ahli kitab terdahulu dalam manuskrip kuno Yahudi yang hanya bisa diakses oleh kalangan elit kabalis. Disebutkan dalam bentuk simbol dan metafora ketika 7 suara dibaca dari timur oleh budak dan anak-anak. Dan mereka memahami cahaya tersembunyi dalam urutan bunyinya, maka tabut rahasia akan tertutup selamanya. Mereka menyebut fenomena itu sebagai hari tertutupnya cahaya khusus Yahudi. Dan hari itu sudah tiba, karena hari ini anak-anak muslim di pelosok desa, di Afrika, di Indonesia, di Palestina, di Syam, semua menghafal 7 suara itu. Bismillah al-amdu ar-radwaroha man maliki iyaka ihdina ... Gerald. Yahudi melihat dengan mata kepala sendiri bahwa senjata utama umat Islam
tidak lagi terpusat di elit ulama, tapi telah menyebar ke jutaan lidah dan hati. Dan inilah yang mereka takuti. Bukan karena hafalan itu sendiri, tapi karena mereka tahu apa yang akan terjadi jika hafalan itu dipahami, diyakini, dan diamalkan. Persiapan Yahudi menghadapi kebangkitan. Al-Fatihah dalam dokumen-dokumen perencanaan mereka, terutama di think tank seperti Rand Corporation Brookings Institution dan Wynyard Washington Institute for Near East Policy, yang semua memiliki keterlibatan Yahudi Zionis. Mereka tidak lagi menyembunyikan satu kekhawatiran besar: Islam revivalism based on doctrinal absolutism is the only ideology that can withstand global unification. Yang mereka maksud dengan doctrinal absolutism adalah akidah Islam yang tegak di atas Al-Fatihah, yakni bahwa hanya satu jalan lurus, dan selain itu adalah jalan kesesatan dan kemurkaan. Maka untuk menghadapinya, mereka membuat 3 lapisan pertahanan. 1. Normalisasi kesalahan, agar Muslim sendiri tidak lagi merasa perlu membedakan yang lurus dan yang sesat. Kesalahan dijadikan gaya hidup, maksiat dilabeli sebagai pilihan hidup, ibadah dijadikan tren, Al-Fatihah dijadikan jimat, bukan pedoman-pedoman. Demonisasi kebenaran. Siapapun yang menolak jalan Yahudi atau Nasrani dicap radikal, bukan menobat. Yahudi adalah al-Mutbi, dituding sebagai ujaran kebencian, padahal itu firman Allah dan tafsir Rasulnya. 3. Kebingungan massal umat Muslim dicekoki informasi bertumpuk, teori tak berujung, namun tanpa petunjuk tunggal. Mereka ingin umat Islam meninggalkan Al-Fatihah sebagai sumber arah hidup dan lebih memilih mengikuti algoritma media sosial. Tapi ada satu fakta besar yang membuat rencana mereka hampir pasti gagal. Al-Fatihah tidak bisa dimatikan. Kenapa? Karena ia hidup dalam salat 5 waktu, doa-doa sehari-hari, hafalan anak-anak, zikir para ulama, dan dalam fitrah manusia, setiap manusia butuh arah. Dan ketika seluruh dunia kacau, Al-Fatihah muncul sebagai satu-satunya peta, paling sederhana dan paling sempurna. 7 ayat, tapi cukup untuk membedakan antara terang dan gelap. Apa yang bisa dilakukan umat Islam? Yahudi sangat paham bahwa umat Islam tidak akan bangkit dengan hanya berteriak, demonstrasi, atau amarah. Mereka hanya akan takut jika umat ini kembali kepada sumber kekuatannya, dan sumber itu adalah Al-Fatihah. Karena itu, jika ada satu hal yang bisa menghancurkan seluruh proyek Yahudi hari ini, itu bukan senjata, bukan politik, bukan kekayaan, tapi ketika setiap Muslim mulai menghidupkan Al-Fatihah dalam kehidupan mereka. Apa maknanya? Menjadikan bismillah bukan hanya awal bacaan, tapi niat yang jujur untuk hidup demi Allah. Menjadikan alhamdulillah bukan hanya pujian lisan, tapi rasa syukur aktif yang membuahkan amal. Menjadikan Maliki Yaumiddin sebagai pengingat bahwa setiap pilihan akan diperhitungkan di akhirat. Menjadikan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sebagai komitmen bahwa kita tidak butuh sistem buatan manusia untuk menggantikan peran Allah dalam hidup. Menjadikan Ihdina ira al-mustaqim sebagai doa yang serius dan bukan basa-basi. Menolak Jalan al-Maghdubi alaihim, Yahudi yang tahu kebenaran tapi menolaknya, dan tidak mengikuti Alin Nasrani yang tersesat karena mengikuti tradisi tanpa ilmu. Jika setiap Muslim melakukan itu, maka seluruh proyek New World Order, One World Religion, dan sistem global Yahudi akan runtuh dari dalam, tanpa perlu peluru, tanpa perlu demonstrasi, tanpa perlu revolusi fisik. Hanya dengan membuka 7 ayat yang selama ini kita hafal, tapi belum kita hidupkan. Tahu, senjata terbesar umat Islam bukan pedang, bukan politik, bukan teknologi, tapi satu pendek bernama Al-Fatihah, yang jika dipahami dan diamalkan, bisa menjatuhkan seluruh bangunan batil peradaban dunia. Inilah sebab mereka takut. Inilah sebab mereka terus menyusupkan racun tafsir. Inilah sebab mereka bangun proyek global multi-triliun dolar. Bukan karena takut kepada umat Islam secara fisik, tapi karena takut pada apa yang akan terjadi jika umat ini sadar
siapa mereka dan apa yang mereka baca setiap hari. Sumber ketakutan itu bukan hanya Islam, tapi tauhid yang murni. Mari kita lihat dengan mata para rabi Yahudi sendiri, bukan dari asumsi. Dalam kitab Taurat, khususnya dalam bagian-bagian yang masih mendekati otentik seperti kitab Ulangan, pasal 6, ayat 4, disebutkan, "Dengarlah hai Israel, Tuhan kita, Tuhan itu Esa." Ini adalah pengakuan tauhid yang mirip dengan inti surat Al-Fatihah, khususnya ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Namun, setelah berabad-abad, kaum Yahudi menyimpangkan konsep tauhid ini menjadi antropomorfik, menyamakan Tuhan dengan manusia, menyebut bahwa Tuhan memiliki tangan, kemarahan fisik, bahkan bergulat dengan Yakub. Itu tercatat dalam teks mereka. Pergeseran ini menimbulkan konflik spiritual internal, hingga akhirnya muncul mazhab Kabbalah yang justru menyebarkan konsep kesatuan spiritual ilusi, mirip ajaran panteisme. Dalam doktrin mereka, Tuhan bukan lagi zat yang Maha Esa, yang disembah dengan tunduk, tapi energi kosmis yang bisa diserap oleh siapa saja yang mencapai pengetahuan mistis. Inilah yang membuat surat Al-Fatihah berbahaya bagi Yahudi, karena ia mengembalikan konsep tauhid secara murni, menolak bentuk-bentuk spiritualitas manipulatif, dan semua jembatan menuju Tuhan selain ibadah langsung. Mengapa Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah ayat paling menghancurkan kekuatan Yahudi? Disinilah letak urat nadi pertarungan spiritual sepanjang sejarah manusia. Ayat ini, jika diterjemahkan ke dalam bahasa realitas, berarti kami tidak tunduk pada sistem manapun kecuali milik Allah. Kami tidak meminta pertolongan pada institusi, kekuatan asing, penyelamat palsu, jimat, bank, negara, atau manusia. Hanya Engkau ya Allah. Inilah sumber kejatuhan Firaun. Inilah penolakan Nabi Ibrahim terhadap Namrud. Dan inilah yang membuat Yahudi terancam sejak Al-Fatihah turun. Karena sistem sosial, ekonomi, dan politik dunia dibangun atas dasar membuat manusia tunduk kepada sistem ciptaan mereka. Jika manusia hanya menyembah dan meminta kepada Allah, runtuh semua tatanan Yahudi. Bayangkan dunia di mana orang tidak lagi bergantung pada pinjaman riba, konsumsi massal, sistem perantara ibadah, jaringan bantuan internasional palsu. Dunia seperti itu akan membuat elit Yahudi kehilangan kontrol, dan itu bisa dimulai hanya dengan menghidupkan satu ayat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka, sejak awal abad Islam, mereka sudah mengirim agen-agen infiltrasi, Kab al-Ahbar, tokoh Yahudi yang pura-pura masuk Islam, lalu menyusupkan Israiliyat. Abdullah bin Saba, pencipta Syiah ekstrim, yang menggeser tauhid ke arah kultus manusia. Gerakan Sufi ekstrim, yang mengajarkan bahwa pertolongan bisa diminta pada wali atau syekh. Gerakan liberal modern, yang menyatakan bahwa semua Tuhan itu sama, dan semua bisa menyembah dengan caranya sendiri. Semua ini adalah reaksi berantai terhadap satu ayat dalam Al-Fatihah. Struktur Al-Fatihah, kunci penjebol strategi Kabbalah. Para rabi Yahudi yang mempelajari Al-Quran secara rahasia mengakui bahwa struktur Al-Fatihah adalah kode pembuka anti-Kabbalah. Dalam Kabbalah terdapat konsep sefirot, 10 emanasi Tuhan yang harus dilalui oleh manusia untuk naik menuju Tuhan. Namun, Al-Fatihah menghancurkan seluruh skema itu. Ia hanya memberikan satu jalan lurus tanpa cabang, tanpa perantara, tanpa pendakian mistik. 7 ayat dalam Al-Fatihah menyusun satu narasi spiritual. Allah sebagai pusat realitas, rahmat sebagai dasar hubungan Tuhan dan makhluk, kepemilikan Allah atas akhirat, tauhid dalam ibadah, tauhid dalam istianah, permintaan arah hidup yang lurus, penolakan total terhadap jalan sesat dan dimurkai. Inilah antitesis dari doktrin Kabbalah yang penuh mitologi dan simbol-simbol aneh. Karena itu, para rabi Yahudi tidak pernah mempublikasikan bantahan terhadap Al-Fatihah. Mereka hanya menyusup ke tafsirnya. Mereka tahu, membantah secara terbuka akan membangunkan umat Islam.
tapi menyusup lewat tafsir akan membuat umat terlelap, dan strategi ini terbukti berhasil. Sampai hari ini, banyak umat Islam yang menganggap semua agama bisa jadi jalan lurus, tidak tahu bahwa Ubi alaihim adalah Yahudi menurut Nabi sendiri. Merasa malu membaca ayat-ayat eksklusif Al-Quran di depan non-Muslim, mencari pertolongan, hidup ke tempat-tempat yang bukan Allah. Al-Fatiha versus Zionism, perang yang tak pernah mereka menangkan. Zionisme bukan sekadar gerakan politik. Ia adalah bentuk modern dari obsesi Yahudi untuk merebut kembali otoritas agama dan dunia. Dan satu-satunya ideologi yang menghalangi dominasi mereka adalah Islam dengan fondasi Surat Al-Fatihah. Zionis tahu Islam bisa kalah dalam perang fisik, bisa tertindas secara politik, bisa dibungkam secara ekonomi. Tapi selama masih ada Al-Fatihah, kekalahan Yahudi hanya soal waktu, maka mereka fokus pada penghancuran spiritual. Contohnya, anak-anak Yahudi diajarkan Talmud dan tafsir sejak kecil. Anak-anak Muslim disibukkan dengan hafalan tanpa makna. Media global menjadikan syirat al-mustaqim sebagai fanatisme. Mereka menjadikan pemikiran relativisme sebagai standar global. Namun, ketika satu Muslim kembali pada surat Al-Fatihah dengan penuh pemahaman, satu titik terang muncul di dunia ini. Dan titik-titik itu sedang menyala di Gaza, di Aceh, di Somalia, di Uyghur. Di setiap tempat di mana umat Islam jatuh, mereka bangkit dengan syalat. Dan syalat itu selalu dimulai dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah dan akhir zaman. Jalan lurus versus sistem Dajjal. Kaum Yahudi tidak hanya takut dengan sejarah Islam. Mereka lebih takut pada masa depan Islam. Dan tidak ada masa depan Islam yang lebih mereka takutkan daripada hari di mana sistem Dajjal akan dihancurkan oleh pasukan akhir zaman, dipimpin oleh Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi. Pertanyaannya, apa hubungannya dengan Al-Fatihah? Jawabannya, segalanya. Karena Al-Fatihah adalah jantung dari seluruh orientasi umat Islam dalam membedakan mana syira al-mustaqim, jalan yang lurus, dan mana jalan yang penuh tipu daya. Dan seluruh sistem Dajjal dibangun atas satu fondasi, menyesatkan manusia dari jalan lurus, tapi tetap membuat mereka merasa di jalan yang benar. Hadis-hadis sahih menggambarkan bahwa Dajjal akan membawa surga dan neraka. Tapi yang ia sebut surga adalah neraka Allah, dan yang ia sebut neraka adalah jalan keselamatan. Ia akan mengendalikan hujan, bumi, makanan, dan seluruh sumber daya. Ia akan mengklaim diri sebagai Tuhan, dan banyak orang akan percaya. Kenapa? Karena manusia telah lama meninggalkan pedoman jalan lurus. Mereka tidak lagi tahu bagaimana cara membedakan kebenaran dan kebatilan. Mereka tidak lagi paham Al-Fatihah. Sementara itu, Dajjal menawarkan syira, buatan, jalan instan, penuh kenyamanan, bebas beban akidah. Dan ini identik dengan agenda Yahudi dan sistem Zionis modern. Mereka sedang mempersiapkan mental umat manusia untuk menerima Dajjal sebagai juru selamat dengan menyamarkan jalan sesat mereka sebagai jalan kebajikan global. Sekarang mari kita balikkan, siapa yang akan selamat dari Dajjal? Nabi bersabda dalam banyak hadis sahih bahwa yang akan selamat adalah orang yang mengenal Tuhannya dan kokoh imannya. Dan di antara doa paling dahsyat yang memelihara kemurnian tauhid adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Itu ayat kelima dari Al-Fatihah. Ia akan menjadi benteng spiritual umat akhir zaman, karena ia meniadakan penyembahan kepada sistem Dajjal, meniadakan ketergantungan kepada bantuan global buatan Yahudi, meniadakan pengakuan atas jalan alternatif selain Islam, meniadakan ide bahwa keselamatan bisa diraih dengan menjual akidah. Inilah ayat yang akan membuat umat bisa berkata kepada Dajjal dengan tegas, "Tidak, engkau bukan Tuhan." Dan inilah yang paling Yahudi takuti, karena mereka tahu dari riwayat Nabi Muhammad bahwa banyak pengikut Dajjal berasal dari kalangan Yahudi Asfahan. Mereka adalah elit yang sedang menyiapkan sistem global menuju kedatangan sang penipu besar. Tapi mereka juga tahu
Jika umat Islam kembali kepada makna dan kekuatan surat Al-Fatihah, Dajjal akan tidak berdaya. Nabi Isa dan Imam Mahdi menghidupkan jalan lurus. Riwayat Syahih menyebutkan bahwa Nabi Isa akan turun dari langit dan membunuh Dajjal di bab Lut, Palestina. Tapi sebelum itu, akan ada imam dari umat Nabi Muhammad yang memimpin umat, Imam Mahdi. Satu hal yang sangat menarik, Nabi Isa tidak turun dengan membawa Injil versi baru. Ia turun untuk menghukumi dengan syariat Nabi Muhammad. Artinya, ia berdiri di belakang seorang muslim dan sholat berjamaah diawali dengan surat Al-Fatihah. Simboliknya luar biasa. Seluruh nabi sebelumnya tunduk pada kebenaran Al-Fatihah. Bahkan Nabi Isa yang selama ribuan tahun diagungkan oleh kaum Nasrani dan ditolak oleh Yahudi sebagai Al-Masih, sejati akan menjadi pengikut dari salat yang dimulai dengan Al-Fatihah. Dan kaum Yahudi tahu itu. Mereka tahu pada akhirnya jalan lurus akan menang. Semua kenabian terdahulu akan kembali pada satu kiblat, satu umat, satu syariat, dan satu doa pembuka yang mengikat semuanya. Al-Fatihah. Strategi terakhir Yahudi memalsukan jalan lurus. Karena itu, sebelum saat itu datang, Yahudi sedang membuat tiruan jalan lurus. Mereka sedang membangun kebenaran buatan dengan menciptakan nabi palsu, pemimpin spiritual tanpa wahyu, agama gabungan, tatanan moral universal di luar wahyu, citra baru Islam versi sekuler, plural, dan liberal. Mereka tahu umat akhir zaman akan mencari jalan lurus, maka mereka siapkan jalan palsu yang terlihat lurus, tapi berujung pada Dajjal. Dan satu-satunya yang bisa membedakan itu adalah umat yang memahami Al-Fatihah. Mereka tidak takut dengan muslim yang salat tanpa tadabur. Mereka tidak takut dengan muslim yang marah tapi tanpa ilmu. Mereka takut pada muslim yang berdiri di hadapan Allah lalu berkata, "Idinok kirokal mustikim." Karena di saat itulah kekuatan sejati umat ini bangkit. Jalan satu-satunya kembali kepada 7 ayat penentu. Bukan kebetulan bahwa Al-Fatihah disebut As-Sab ul Matsani 7 ayat yang diulang. Rasulullah menyebutnya sebagai pengganti Taurat, Injil, dan Zabur. Ia bukan sekadar pembuka Al-Quran, adalah inti Al-Quran. Bahkan ulama salaf berkata, seluruh isi Al-Quran dirangkum dalam Al-Fatihah. Dan seluruh Al-Fatihah dirangkum dalam ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka, siapa yang kehilangan arah, cukup kembali kepada 7 ayat ini. Dan kaum Yahudi tahu, hari di mana umat Islam kembali kepada makna Al-Fatihah adalah hari kiamat bagi sistem mereka. Al-Fatihah sebagai fondasi peradaban Islam dan mimpi buruk bagi Zionis. Kaum Yahudi sadar, Islam bukan hanya agama. Islam adalah peradaban, dan setiap peradaban memiliki core values, nilai inti, nilai penggerak. Bagi mereka, Taurat bukan lagi inti peradaban Yahudi. Yang menjadi pusat kendali mereka sekarang adalah kekuasaan, ekonomi, teknologi, dan jaringan elit. Tapi bagi umat Islam, nilai inti peradaban ada pada satu titik tak tergantikan, Al-Fatihah. Karena 7 ayat ini mengandung prinsip teologi tauhid, spiritualitas, rahmat, dan ibadah, tatanan sosial tolak sistem perantara, tatanan hukum hisab, akhirat, arah hidup jalan lurus, posisi geopolitik, memahami siapa yang sesat dan dimurkai. Inilah sebabnya, Yahudi tidak hanya ingin umat Islam menjauhi agama, tapi juga memutus akses ke Al-Fatihah sebagai landasan membangun dunia. Strategi pemutusan 3 pilar Al-Fatihah dalam peradaban Islam. Kaum Yahudi modern memahami bahwa peradaban tidak bisa berdiri tanpa 3 pilar utama: kesadaran spiritual kolektif, struktur hukum dan sosial, etos perjuangan, dan orientasi hidup. Dan 3 pilar ini dapat dibangkitkan hanya dengan menghidupkan makna Al-Fatihah. Maka misi mereka adalah memutus hubungan umat Islam dari makna surat ini di 3 level itu. Jika umat Islam hanya membaca Al-Fatihah secara pribadi tanpa menjadikannya kesadaran kolektif, maka tidak akan terbentuk kekuatan umat. Maka mereka sebarkan pemahaman bahwa
agama itu urusan pribadi. Mereka ciptakan stigma terhadap dakwah sebagai bentuk pemaksaan. Mereka larang istilah jalan yang benar di ranah publik karena dinilai tidak inklusif. Hasilnya, umat Islam beribadah secara ritual, tapi tidak membangun dunia atas nama nilai Islam. Dan selama itu terjadi, mereka merasa aman. Al-Fatihah adalah dasar politik Islam. Jangan salah, ketika kita menyatakan hanya kepadamu kami menyembah, itu artinya tidak tunduk pada sistem tagut. Ketika kita meminta tunjukkan kami jalan lurus, itu artinya kita ingin hidup dalam tatanan yang sejalan dengan wahyu. Yahudi tahu bahwa jika Al-Fatihah dijadikan dasar hukum dan sistem, maka akan muncul penolakan terhadap hukum buatan manusia, penegasan syariat sebagai solusi, reorientasi umat dari sekadar ekonomi dan sosial menuju politik berbasis tauhid. Maka mereka gencar memisahkan politik dari agama. Mereka tanamkan Islam sekadar sebagai nilai-nilai moral, bukan sebagai dasar hukum negara. Mereka bentuk elit muslim sekuler yang percaya pada demokrasi liberal sebagai jalan hidup, padahal itu jalan yang sesat dalam bingkai Al-Fatihah. Inilah bagian paling penting. Al-Fatihah bukan hanya menunjukkan jalan, ia mendorong gerakan. Setiap muslim yang memahami surat ini akan terdorong untuk memperjuangkan kebenaran, karena ia tahu siapa musuhnya. Ia tahu siapa yang dimurkai Allah. Ia tahu bahwa hidup ini ujian menuju hisab. Maka Yahudi membangun budaya global untuk menjauhkan anak muda muslim dari nilai perjuangan, menyibukkan mereka dengan hiburan sita, individual, dan kesenangan jangka pendek, menjadikan makna jalan yang lurus sebagai sesuatu yang tidak relevan dengan kehidupan modern. Mereka tidak ingin muslim berkata, "Idinok kirakal mustaqim," lalu benar-benar mencarinya, mengamalkannya, dan menyebarkannya. Karena saat itu terjadi, umat Islam akan meninggalkan sistem riba, menolak tawaran kerja di lembaga yang bertentangan dengan syariat, menyusun kurikulum pendidikan Islam berbasis tauhid, mendirikan komunitas yang mandiri dari hegemoni global, melawan kezaliman dengan akidah yang kokoh. Dan semua ini berawal dari 7 ayat. Di balik semua penindasan terhadap umat Islam, ada satu tren diam-diam yang membuat mereka panik. Munculnya generasi muda muslim yang tidak hanya hafal, tapi juga memahami dan menghidupkan surat Al-Fatihah. Contoh, di Gaza, anak-anak yang kehilangan orang tuanya tetap sholat dengan membaca Al-Fatihah dan memaknai jalan lurus sebagai jihad mempertahankan tanah suci. Di Indonesia, ribuan santri menghafal Quran dan menyebarkan tafsir sahabat kepada masyarakat awam. Di Afrika, komunitas muslim mendirikan desa mandiri berbasis syariat dengan prinsip Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yahudi menyebut ini sebagai gerakan bawah tanah spiritual, gerakan yang tidak bisa dilacak karena tidak punya organisasi formal, tidak dikendalikan partai politik, tapi memiliki satu pengikat, surat Al-Fatihah. Inilah gerakan yang akan membalik peta kekuatan dunia. Dan mereka tahu itu dalam seluruh upaya mereka, dari media, lembaga internasional, teknologi, hingga spionase digital. Mereka belum pernah berhasil menyentuh satu lapisan terdalam surat Al-Fatihah, titik perjanjian antara seorang hamba dan Robnya. Rasulullah bersabda dalam hadis sahih, Allah berfirman, "Aku membagi sholat antara aku dan hambaku menjadi 2, dan bagi hambaku apa yang dia minta." Hadis riwayat Muslim, nomor 395. Dalam hadis itu, setiap kali seorang hamba membaca satu ayat dari Al-Fatihah, Allah langsung merespons secara pribadi. Contoh, ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab, "Hambaku telah memujiku." Ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, "Ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta." Inilah kode yang tidak bisa dideteksi, intelijen, tidak bisa disadap, tidak bisa dihentikan. Satu-satunya komunikasi langsung antara langit dan bumi yang terjadi di jutaan tempat setiap detik, dan semuanya dimulai dengan Al-Fatihah. Inilah mengapa Yahudi sangat takut, bukan karena panjangnya ayat, tapi karena setiap huruf dalam surat Al-Fatihah
adalah kunci yang membuka hati umat ini dan menutup pintu kekuasaan mereka. Ini bukan spekulasi, ini sejarah yang bisa ditelusuri dari zaman Nabi Daud dan Sulaiman sampai masa Rasulullah hingga nubuah tentang pertempuran terakhir menjelang kiamat. Dan sekali lagi, semuanya terhubung ke satu surat, Al-Fatihah, Baitul Maqdis, simbol kekuasaan, rebutan abadi. Kaum Yahudi sejak ribuan tahun menjadikan Baitul Maqdis Al-Quds sebagai pusat spiritual, geograf, dan politis. Bukan karena kesucian itu mereka jaga, tapi karena disitulah mereka ingin meletakkan tahta Tuhan di bumi. Dalam kitab Talmud versi Babilonia, mereka menuliskan, barang siapa menguasai Sion, dialah yang mendekatkan dunia kepada kehadiran ilahi. Artinya, bagi mereka, menguasai Masjidil Aqsa adalah bagian dari misi ideologis dan politik. Dan inilah alasan utama kenapa mereka terus berusaha menggali bawah Masjid Al-Aqsa, membangun Haikal Sulaiman versi rekonstruksi, dan membersihkan lingkungan sekitar dari simbol-simbol Islam. Tapi, ada satu hal yang lebih mereka takuti daripada bom, boykot, atau perlawanan bersenjata. Kembalinya umat Islam kepada makna sejati Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah ancaman serius bagi proyek Yahudi di Al-Quds. Kenapa arena Al-Fatihah menyentuh pusat masalah yang ingin disamarkan oleh Yahudi? Perhatikan ayat terakhir. Syirokol latsina an amta alaihim gairil meg ubi alaihim wala alin. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Dalam tafsir sahabat seperti Ibnu Abbas dan tafsir klasik seperti Al-Bagawi, orang-orang yang diberi nikmat adalah para nabi, siddiqin, syuhada, orang-orang soleh, dan inti dari warisan mereka adalah Baitul Maqdis. Al-Quds adalah tanah kenabian, bukan milik Bani Israel, bukan milik bangsa manapun. Ia adalah milik mereka yang berada di atas Syirah Al-Mustaqim. Dan inilah yang disingkap Al-Fatihah, bahwa mereka yang dimurkai tidak berhak atas tanah suci ini, bahwa mereka yang sesat tidak punya otoritas untuk menafsirkan hak waris para nabi, bahwa hak atas Baitul Maqdis hanya ada di tangan mereka yang berjalan di jalan lurus. Yahudi sangat paham tafsir ini, maka mereka mengalihkan perhatian umat dari tafsir yang sebenarnya dan menyebarkan narasi bahwa Baitul Maqdis adalah warisan bersama tiga agama. Semua agama berhak atasnya secara setara. Siapapun yang mengklaim kebenaran tunggal adalah ekstremis. Dan semua itu adalah strategi untuk mencabut surat Al-Fatihah dari realitas geopolitik umat Islam. Perang simbolik Syirah Al-Mustaqim di Tanah Suci. Sejak pendudukan Al-Quds oleh Zionis pada 1948 dan puncaknya pada 1967. Mereka tidak hanya membangun permukiman dan tembok, mereka juga memulai perang simbol. Contoh, menjadikan peta dunia menghapus istilah Palestina, menempatkan simbol bintang Daud di seluruh situs kuno, membangun jalur ziarah mistik Yahudi ke dalam kompleks Al-Aqsa. Tujuannya satu, mengaburkan jalan lurus dari sejarah peradaban. Karena mereka tahu, jika umat Islam menyadari bahwa jalan lurus itu terhubung secara fisik, spiritual, dan sejarah ke Baitul Maqdis, maka perang tidak bisa mereka menangkan. Dan satu-satunya surat dalam Al-Quran yang setiap muslim baca sambil meminta akses ke jalan lurus itu adalah Al-Fatihah. Rasulullah dan Al-Quds dalam rangkaian Al-Fatihah. Perjalanan Isra Mi'raj dimulai dari Subhana Allazi asra bi abdihi lailan min al-masjid al-aram ila al-masjid al-aqsa. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Ulama Ahlus Sunnah menjelaskan bahwa Isra Mi'raj adalah bukti legitimasi Islam atas tanah para nabi. Dan menariknya, perjalanan itu adalah mukadimah sebelum turunnya perintah salat. Sedangkan salat, seperti kita tahu, selalu dimulai dengan Al-Fatihah. Jadi secara simbolik dan praktis, perjalanan ke Al-Aqsa, salat, Al-Fatihah, artinya akses kepada jalan lurus Syirah Al-Mustaqim di dunia, bermula dari Al-Aqsa dan diikat oleh Al-Fatihah dalam setiap gerakan umat Islam. Maka, pembebasan Al-Quds tidak mungkin terjadi
tanpa membangkitkan kembali makna Al-Fatihah. Yahudi tahu itu, maka mereka kerahkan segalanya, dari senjata hingga film-film Netflix, agar umat tidak melihat Al-Aqsa sebagai bagian dari jalan lurus perang akhir. Kemenangan melalui Syira Al-Mustaqim. Riwayat akhir zaman menyebutkan bahwa akan terjadi perang besar di Syam. Umat Islam dan kaum Yahudi akan berhadapan langsung. Pohon dan batu akan bersaksi melawan Yahudi yang bersembunyi. Baitul Maqdis akan dibebaskan, dan Isa bin Maryam alaihissalam akan memimpin dunia dengan syariat Muhammad. Semua tanda ini berpusat pada kembalinya umat ini kepada jalan lurus, bukan jalan kompromi, bukan pluralisme, bukan tafsir global, tapi Syira Al-Mustaqim yang nyata. Dan satu-satunya pintu gerbang menuju jalan itu adalah Idinok Kirakel Mustikim. Itulah sebabnya Al-Fatihah bukan sekadar surat biasa. Ia adalah kitab mini, kompas spiritual, pedoman strategi, dan pembuka jalan kemenangan. Kaum Yahudi sangat tahu ini. Mereka tahu, mereka bisa bangun pasukan, mereka bisa beli media, mereka bisa kontrol ekonomi. Tapi mereka tidak bisa menghentikan satu lidah muslim yang mengucap 7 ayat dengan kesadaran penuh. Itulah yang membuat mereka takut. Itulah sebabnya mereka tidak akan pernah berhenti. Dan itulah sebabnya umat ini tidak boleh berhenti membaca, memahami, dan menghidupkan surat Al-Fatihah. Kita sekarang masuk ke dimensi paling aplikatif dan personal dari seluruh narasi panjang ini. Sampai di titik ini, kita telah membongkar bagaimana surat Al-Fatihah mengguncang keyakinan dan struktur keagamaan Yahudi, menjadi pusat kebangkitan spiritual dan ideologis umat Islam, menjadi ancaman sistemik terhadap proyek New World Order, Dajjal, dan dominasi Yahudi di akhir zaman, menjadi fondasi teologis dan strategis bagi pembebasan Baitul Maqdis. Namun, pertanyaan terbesarnya kini adalah, apa peran saya? Apa peran kita sebagai muslim biasa dalam perang besar ini? Jangan salah, ini bukan cerita tentang elit, ulama, atau mujahid saja. Karena inti kekuatan Al-Fatihah tidak terletak pada siapa yang membaca, tapi seberapa dalam ia menghidupkannya. Inilah titik kemenangan. Ketika satu muslim saja menghidupkan Al-Fatihah, Yahudi sangat sadar bahwa Islam tidak bisa dihancurkan dari luar. Sejarah sudah membuktikannya. Setiap kali mereka menyerang fisik umat ini, dari Andalusia hingga Gaza, Islam hanya semakin tersebar. Tapi, ketika umat Islam berhenti hidup dengan Al-Fatihah, disitulah kehancuran dimulai. Maka, satu muslim yang menghidupkan surat Al-Fatihah di hatinya dan amalnya adalah lebih berbahaya bagi mereka dibanding ribuan prajurit. Bagaimana itu dimulai? 1. Mengubah Iyyaka na'budu menjadi gaya hidup. Ayat ini bukan teori, ini deklarasi perjanjian. Hanya kepadamu kami menyembah. Artinya, hidup kita tidak tunduk pada opini publik, sistem buatan manusia, gaya hidup barat, tekanan lingkungan, atau agenda media. Ibadah kita bukan hanya ritual, tapi mencakup keputusan finansial, etika kerja, cara berpakaian, cara berbicara, cara memilih informasi, bahkan cara bermedia sosial. Yahudi tidak takut pada muslim yang sholat, tapi mereka gentar pada muslim yang sholat, dan hidupnya tunduk sepenuhnya pada Allah. Menghidupkan Iyyaka nasta'in dalam setiap kesulitan. Jutaan muslim hari ini meminta tolong pada segalanya kecuali Allah. Pada pinjaman bank, pada konten viral, pada kekuasaan, pada jaringan koneksi, pada birokrasi. Padahal Allah sudah ajarkan jawabannya. Hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ketika satu muslim bangkrut, tapi tetap sabar dan menggantungkan diri pada Allah. Ketika satu muslim terzalimi, tapi tidak menjual prinsipnya demi jalan pintas. Ketika satu muslim dizalimi sistem riba, tapi menolak berhutang. Saat itulah mereka paling takut. Karena mereka tidak bisa mengendalikan muslim yang hanya bergantung kepada Allah. Menjadikan Idinok Kirakel Mustaqim sebagai harian. Kita membaca doa ini setidaknya 17 kali sehari. Tapi apakah kita menjadikannya panduan keputusan? Coba renungkan, ketika hendak memilih pekerjaan,
Apakah kita tanya, apakah ini bagian dari jalan lurus saat memilih pendidikan anak, konten tontonan, komunitas, pasangan, kebiasaan? Apakah kita menilai dari kacamata syirah al-mustaqim? Jika ya, berarti kita sudah memakai Al-Fatihah bukan hanya di masjid, tapi di dunia nyata. Dan saat itu, kita bukan lagi target pasif sistem Yahudi, tapi pengganggu agenda mereka. 4. Menyadari musuh yang sebenarnya. Al-Fatihah menjelaskan dengan terang siapa yang dimurkai al-Maghdubi alaihim dan siapa yang sesat alin. Tugas kita bukan hanya tahu, tapi menyikapinya. Caranya, jangan ikut budaya mereka, jangan ikuti cara hidup mereka, jangan konsumsi media mereka secara bebas, jangan ikut dalam proyek budaya mereka. Normalisasi zina, LGBT, liberalisme, dan Islamofobia. Jangan permisif terhadap akidah mereka. Ini bukan fanatisme, ini kesadaran eksistensial. Siapa kita dan siapa mereka. Selama umat ini malu menyebut bahwa jalan Yahudi adalah jalan kemurkaan, maka umat ini sudah dikalahkan. Sebelum perang dimulai. 5. Mengajarkan Al-Fatihah dengan makna, bukan hanya bacaan. Inilah tugas yang paling strategis dan paling bisa dilakukan siapapun. Ajarkan anak-anak bukan hanya hafal, tapi paham 7 ayat ini. Ajarkan istri dan keluarga makna ayat demi ayat. Jadikan Al-Fatihah bagian dari obrolan, keputusan, dan doa bersama. Ajak orang-orang untuk menjadikan Al-Fatihah sebagai cermin hidup, bukan hanya bacaan. Bayangkan, jika setiap muslim yang membaca Al-Fatihah memahami bahwa dia sedang mendeklarasikan perang terhadap jalan sesat dan kemurkaan, maka seluruh tatanan dunia akan berguncang. Dan Yahudi tahu itu. 6. Memulai revolusi. Senyap berbasis Al-Fatihah, Yahudi mengendalikan dunia melalui revolusi senyap. Lewat budaya, lewat pendidikan, lewat opini, lewat ekonomi, maka kita pun harus melawan dengan revolusi senyap, juga berbasis makna Al-Fatihah. Caranya, bangun ekonomi halal dan mandiri. Sebarkan dakwah berbasis tauhid dan akidah salaf. Gunakan media untuk membuka mata umat tentang siapa yang dimurkai dan siapa yang sesat. Buat komunitas yang hidup di atas syirah al-mustaqim dalam akidah, muamalah, dan akhlak. Setiap langkah ini adalah bom spiritual bagi proyek besar Yahudi. Mereka tak akan bisa hadapi ini karena mereka tidak bisa melawan doa yang dibaca oleh 2 miliar muslim setiap hari. Jika doa itu dipahami dan dihidupkan, inilah saatnya. Kemenangan tak butuh jumlah, tapi kesadaran. Rasulullah bersabda bahwa umat ini akan banyak jumlahnya, tapi lemah seperti buih. Kenapa? Karena cinta dunia, takut mati, dan kehilangan ruh Islam. Tapi, jika umat ini kembali kepada inti dari seluruh Al-Quran, kembali kepada surat Al-Fatihah, maka jumlah tak lagi penting. Satu orang yang membaca Al-Fatihah dengan iman yang jujur lebih kuat dari 1000 orang yang hanya mengejar dunia. Dan ini adalah kekuatan yang mereka tidak punya. Mereka punya media, uang, teknologi, senjata, tapi mereka tidak punya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah, nadi umat Islam, luka terbuka bagi Zionisme. Surat ini hanya terdiri dari 7 ayat, tapi setiap ayatnya menusuk langsung ke jantung ideologi Yahudi. Bukan karena menyebut nama mereka secara eksplisit, tapi karena membongkar seluruh kebohongan dan monopoli sejarah yang mereka bangun selama ribuan tahun. Bayangkan, di tengah dunia yang mereka kuasai dengan sistem finansial, politik, media, militer, dan teknologi, masih ada satu suara dari jutaan mulut manusia setiap hari yang memecahkan dominasi itu. Suara itu berkata, tunjukilah kami jalan yang lurus, bukan jalan orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan yang sesat. Dan mereka tahu diri merekalah yang ditunjuk oleh ayat itu. Mereka tahu bahwa Al-Maghdubi alaihim adalah mereka karena menolak kebenaran setelah mengetahuinya. Ad-Dolin adalah sekutu mereka para penyesat tanpa ilmu, dan Asyirah al-Mustaqim adalah jalur murni kenabian yang kini diwariskan kepada umat Islam. Inilah
Alasan mereka menggigil bukan karena takut umat Islam bersenjata, tapi karena takut umat Islam kembali sadar siapa mereka, sadar apa itu kebenaran, sadar bahwa Al-Fatihah bukan bacaan tapi pedoman perang spiritual dan peradaban. Seluruh strategi global Yahudi sesungguhnya mengarah pada satu hal, mulai dari sekularisasi sistem pendidikan, liberalisasi tafsir, kampanye pluralisme agama, pembentukan agama Abrahamik, gabungan propaganda media mainstream, normalisasi moral sesat, proyek digitalisasi akidah, sampai penyusupan ke lembaga-lembaga Islam internasional. Semuanya diarahkan untuk mematikan satu hal, dampak surat Al-Fatih. Dan mereka hampir berhasil. Hingga kini, perlah muncul gelombang kesadaran baru di kalangan umat ini, yang tidak puas dengan Islam permukaan, yang tidak mau sekadar membaca, tapi ingin memahami, mengamalkan, dan memperjuangkan makna yang terkandung dalam 7 ayat ini. Dan saat itulah mimpi buruk Zionis kembali terwujud. Al-Fatih, bukan pembuka Al-Quran saja tapi pembuka kemenangan umat. Inilah realitas yang mesti kita tanamkan. Tanpa Al-Fatihah yang hidup, Islam tinggal simbol. Tanpa Al-Fatihah yang difahami, salat tinggal gerakan. Tanpa Al-Fatihah yang dibawa ke medan perjuangan, umat ini akan selalu berada di bawah perintah orang lain. Tetapi sebaliknya, jika Al-Fatih kembali menjadi dasar pendidikan, menjadi rujukan dalam politik, menjadi arah dalam perjuangan, maka seluruh tatanan kebatilan yang dibangun Yahudi selama ribuan tahun akan hancur dari akar-akarnya, karena mereka membangun kekuasaan di atas kebohongan. Sementara Al-Fatih adalah peta menuju kebenaran. Hari ini, dunia berada di ujung perubahan besar. Kita menyaksikan sistem global yang ambruk secara moral, teknologi yang makin dekat ke titik pengawasan total, kepercayaan masyarakat terhadap elit dunia yang runtuh, dan umat Islam yang mulai mencari arah baru. Saat semua arah membingungkan, saat semua sistem mengecewakan, saat semua ideologi gagal memberikan solusi, Al-Fatihah berdiri tegak sebagai satu-satunya peta yang tidak pernah salah. Maka hari ini, siapapun Muslim yang masih ingin menolong agamanya, siapapun Muslim yang ingin menghancurkan dominasi Zionisme dari dalam, siapapun Muslim yang ingin menjadi bagian dari kebangkitan akhir zaman, maka mulailah dari sini. Bangkitkan Al-Fatihah dalam hidupmu. Hafalkan bukan hanya bunyinya, tapi maknanya. Jadikan ia dasar keputusan, jadikan ia cermin amal, jadikan ia bahan renungan, jadikan ia tameng dari kebingungan, jadikan ia kompas melawan fitnah akhir zaman. Karena selama lidah kita membaca 7 ayat ini dengan iman dan pemahaman, selama itu pula Yahudi tidak akan pernah bisa menaklukkan umat ini. Dan ingatlah, kemenangan Islam sekali lagi akan dimulai dengan satu kalimat, Bismillahirrahmanirrahim. Kini semua telah tersingkap. Ketakutan Yahudi terhadap surat Al-Fatihah bukanlah mitos, bukan pula karena fanatisme sejarah, tapi karena 7 ayat pendek itu mampu merobohkan benteng kezaliman yang telah mereka bangun sejak ribuan tahun lalu. Al-Fatihah bukan sekadar doa, ia adalah manifesto hidup, ia adalah pengumuman kebenaran, ia adalah senjata spiritual yang mereka tidak mampu hadapi. Dan mereka tahu itu dari setiap lisan yang membaca Yaka Nakbudu wa Yaka Nasta'in. Mereka tahu sedang dihadapi oleh musuh yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diintimidasi, dan tidak bisa diarahkan. Musuh itu adalah seorang hamba yang hanya tunduk kepada Allah. Dan ketika umat ini kembali hidup dengan Al-Fatihah, dengan pemahaman, penghayatan, dan perjuangan, itulah awal dari akhir kekuasaan mereka. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang bukan hanya membaca Al-Fatihah, tapi dihidupkan oleh maknanya, dikokohkan di atas syirah Al-Mustaqim, dijauhkan dari jalan yang dimurkai dan sesat, dan menjadi bagian dari generasi yang akan menutup kisah peradaban ini dengan kemenangan Islam. Semoga kita semua tetap teguh di jalan yang lurus, tidak terjebak dalam tipu daya dunia, dan menjadi bagian dari generasi yang membela kebenaran,
dengan ilmu, iman, dan kesadaran. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di narasi selanjutnya yang akan terus membongkar sejarah yang selama ini disembunyikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jika umat ini kembali kepada inti dari seluruh Al-Quran, kembali kepada surat Al-Fatihah, maka jumlah tak lagi penting. Satu orang yang membaca Al-Fatihah dengan iman yang jujur lebih kuat dari 1000 orang yang hanya mengejar dunia. Dan ini adalah kekuatan yang mereka tidak punya. Mereka punya media, uang, teknologi, senjata, tapi mereka tidak punya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah, nadi umat Islam, luka terbuka bagi Zionisme. Surat ini hanya terdiri dari 7 ayat, tapi setiap ayatnya menusuk langsung ke jantung ideologi Yahudi, bukan karena menyebut nama mereka secara eksplisit, tapi karena membongkar seluruh kebohongan dan monopoli sejarah yang mereka bangun selama ribuan tahun. Bayangkan, di tengah dunia yang mereka kuasai dengan sistem finansial, politik, media, militer, dan teknologi, masih ada satu suara dari jutaan mulut manusia setiap hari yang memecahkan dominasi itu. Suara itu berkata, "Tunjukilah kami jalan yang lurus, bukan jalan orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan yang sesat." Dan mereka tahu diri mereka lah yang ditunjuk oleh ayat itu. Mereka tahu bahwa Al-Maghdubi alaihim adalah mereka karena menolak kebenaran setelah mengetahuinya. Ad-Dallin adalah sekutu mereka para penyesat tanpa ilmu, dan As-Syirat Al-Mustaqim adalah jalur murni kenabian yang kini diwariskan kepada umat Islam. Inilah alasan mereka menggigil, bukan karena takut umat Islam bersenjata, tapi karena takut umat Islam kembali sadar siapa mereka, sadar apa itu kebenaran, sadar bahwa Al-Fatihah bukan bacaan tapi pedoman perang spiritual dan peradaban. Seluruh strategi global Yahudi sesungguhnya mengarah pada satu hal, mulai dari sekularisasi sistem pendidikan, liberalisasi tafsir, kampanye pluralisme agama, pembentukan agama Abrahamik, gabungan propaganda media mainstream, normalisasi moral sesat, proyek digitalisasi akidah, sampai penyusupan ke lembaga-lembaga Islam internasional. Semuanya diarahkan untuk mematikan satu hal, dampak surat Al-Fatihah, dan mereka hampir berhasil. Hingga kini, perlahan muncul gelombang kesadaran baru di kalangan umat ini, yang tidak puas dengan Islam permukaan, yang tidak mau sekadar membaca, tapi ingin memahami, mengamalkan, dan memperjuangkan makna yang terkandung dalam 7 ayat ini. Dan saat itulah mimpi buruk Zionis kembali terwujud. Al-Fatihah bukan pembuka Al-Quran saja, tapi pembuka kemenangan umat. Inilah realitas yang mesti kita tanamkan. Tanpa Al-Fatihah yang hidup, Islam tinggal simbol. Tanpa Al-Fatihah yang difahami, salat tinggal gerakan. Tanpa Al-Fatihah yang dibawa ke medan perjuangan, umat ini akan selalu berada di bawah perintah orang lain. Tetapi sebaliknya, jika Al-Fatihah kembali menjadi dasar pendidikan, menjadi rujukan dalam politik, menjadi arah dalam perjuangan, maka seluruh tatanan kebatilan yang dibangun Yahudi selama ribuan tahun akan hancur dari akar-akarnya, karena mereka membangun kekuasaan di atas kebohongan. Sementara Al-Fatihah adalah peta menuju kebenaran. Hari ini, dunia berada di ujung perubahan besar. Kita menyaksikan sistem global yang ambruk secara moral, teknologi yang makin dekat ke titik pengawasan total, kepercayaan masyarakat terhadap elit, dunia yang runtuh, dan umat Islam yang mulai mencari arah baru. Saat semua arah membingungkan, saat semua sistem mengecewakan, saat semua ideologi gagal memberikan solusi, Al-Fatihah berdiri tegak sebagai satu-satunya peta yang tidak pernah salah. Maka hari ini, siapapun Muslim yang masih ingin menolong agamanya, siapapun Muslim yang ingin menghancurkan dominasi Zionisme dari dalam, siapapun Muslim yang ingin menjadi bagian dari kebangkitan akhir zaman, maka mulailah dari sini. Bangkitkan Al-Fatihah dalam hidupmu. Hafalkan bukan hanya bunyinya tapi maknanya. Jadikan ia dasar keputusan. Jadikan ia cermin amal. Jadikan ia bahan renungan.
Jadikan ia tameng dari kebingungan. Jadikan ia kompas melawan fitnah akhir zaman. Karena selama lidah kita membaca 7 ayat ini dengan iman dan pemahaman, selama itu pula Yahudi tidak akan pernah bisa menaklukkan umat ini. Dan ingatlah, kemenangan Islam sekali lagi akan dimulai dengan satu kalimat, Bismillahirrahmanirrahim. Kini semua telah tersingkap. Ketakutan Yahudi terhadap surat Al-Fatihah bukanlah mitos, bukan pula karena fanatisme sejarah, tapi karena 7 ayat pendek itu mampu merobohkan benteng kezaliman yang telah mereka bangun sejak ribuan tahun lalu. Fatihah bukan sekadar doa, ia adalah manifesto hidup, ia adalah pengumuman kebenaran, ia adalah senjata spiritual yang mereka tidak mampu hadapi, dan mereka tahu itu dari setiap lisan yang membaca Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Mereka tahu sedang dihadapi oleh musuh yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diintimidasi, dan tidak bisa diarahkan. Musuh itu adalah seorang hamba yang hanya tunduk kepada Allah. Dan ketika umat ini kembali hidup dengan Al-Fatihah, dengan pemahaman, penghayatan, dan perjuangan, itulah awal dari akhir kekuasaan mereka. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang bukan hanya membaca Al-Fatihah, tapi dihidupkan oleh maknanya, dikokohkan di atas syira'al mustaqim, dijauhkan dari jalan yang dimurkai dan sesat, dan menjadi bagian dari generasi yang akan menutup kisah peradaban ini dengan kemenangan Islam. Semoga kita semua tetap teguh di jalan yang lurus, tidak terjebak dalam tipu daya dunia, dan menjadi bagian dari generasi yang membela kebenaran dengan ilmu, iman, dan kesadaran. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di narasi selanjutnya yang akan terus membongkar sejarah yang selama ini disembunyikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.